Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Ini seperti biasa channel untuk belajar investasi bersama. Yuk, sekarang ada ini ya, stok baru yang saya lihatkan. Ini adalah stoknya Apple di time frame 30 menit. Di time frame 30 menit ini saya sudah membuat garis trennya. Ini ya kira-kira di sini garis trennya ini. Ya membentuk agak turun ya, memang garis trennya, garis tren besarnya pun juga turun sebenarnya di sini. Tapi di sini saya ingin menganalisa kalau semisal ya di time frame M30 ini, kalau dia menembus garis tren yang atas ini, dia ada kemungkinan dia akan membentuk tren naik lagi. Jadi dia balik arah seperti itu. Tapi selama tidak menembus, kalau menurut saya sih belum ini ya, belum pasti juga. Selama tidak menembus, dia bisa jadi akan membalik mantul ke bawah sini, karena nah ini di bawah ini juga ada garis support yang menurut saya ini bisa jadi titik pantulnya. Ya bisa saja dia turun mengejar sampai ke titik bawah ini ya, di 195, sekitar 195 ini gitu. Nah jadi kalau mau beli bisa nunggu ini tembus dulu ke atas, tembus dulu ke garis ini. Kalau dipastikan harganya ya tidak bisa mengetahui ya, karena siapa tahu mungkin nanti tembusnya di daerah sini. Nah ini akan semakin turun lagi untuk harga belinya gitu. Jadi seperti itu. Nah lalu untuk time frame yang lainnya, untuk time frame yang di H1 nya tidak terlalu jauh berbeda, cuman ini ada ada hammer ya di sini ya, dan dia agak sedikit keluar tapi belum benar-benar lepas. Jadi hanya bisa memprediksi kalau misalnya ini hanya akan memantul saja, tapi mungkin tidak akan menembus ke atas ini. Tapi itu hanya prediksi saja, bisa jadi nanti akan menembus. Nah tapi kalau memang menembus pun, nah seperti yang saya bilang tadi, baru bisa transaksi beli itu. Lalu bagaimana dengan time frame yang lainnya, misalnya H4. Nah untuk H4 di sini pun masih ini jadi lebih kecil ya garisnya. Masih belum jelas kalau H4 nya. Kalau dari H4 sendiri pun ada kemungkinan dia semakin turun, tapi ya siapa yang tahu, karena siapa tahu mungkin dia akan naik. Karena kalau masih di dalam Bollinger Band seperti ini, kita masih belum bisa prediksi apakah dia akan naik ataupun turun seperti itu. Oke, itu saja. Kalau untuk dailynya sendiri pun sebenarnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu bisa diprediksi juga, karena kalau kita lihat secara keseluruhan, secara jauh ini dia masih sekitar berada di titik resisten ini, yang dari sini ya, yang dari head yang ini, pantulan pivot point support yang di sini nih. Nah, kurang lebih di sini, masih daerah sini. Nah dia mendekati sih, memang sangat-sangat mendekati, dan bisa jadi ini akan jadi titik pivot point, dia akan jadi naik ke atas juga sih, tapi belum tentu ya. Maka dari itu dilihat dulu time frame yang lebih kecil bagaimana. Kalau yang time frame tadi ya seperti yang saya bilang, kalau ini ada kemungkinan untuk naik, tapi tunggu tembus dulu seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya bahas. Mungkin kalau misalnya untuk dari ini ya, forecastnya, prediksinya adalah ya dia bisa turun sampai ke ya 141. Ini cukup rendah ya turunnya. Nah untuk naiknya pun juga cukup tinggi, tapi ini hanya prediksi paling maksimal ya, bisa jadi hanya di daerah average ini ya gitu. Ya ini banyak yang masih strong buy, untuk menyarankan strong buy para analis. Jadi lebih cenderung ke buy ya daripada ke sell ya. Kalau sellnya ini cuma sedikit, tapi ada kemungkinan untuk sell juga ya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau mungkin kalian ada ini ya, disclaimer sedikit, saya tidak mengharuskan kalian untuk beli
dengan cara saya, tapi ya mungkin hanya untuk tambahan analisa saja. Kalau misalnya kalian ada analisa lain boleh sharing di kolom komentar, atau ada analisa fundamental secara fundamental boleh share juga di kolom komentar. Oke, itu saja. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.